Punya pisang matang di rumah, coba diolah menjadi kue yang satu ini, rasanya enak dan lembut banget. Hai bunda-bunda, assalamualaikum, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini ikutin saya yuk membuat olahan pisang. Sekarang kita langsung aja ke proses pembuatan. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah pisang. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 150 gram. Pisang ini kita lumatkan atau kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Setelah halus kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, masukkan 75 gram gula pasir, tingkat kemanisan bisa disesuaikan, tambahkan 50 gram tepung beras, 40 gram terigu, secukupnya garam, lalu tambahkan 400 ml santan. Untuk santannya kita masukkan sebagian dulu, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Masukkan semua sisa santan, lalu aduk kembali, pastikan adonan sudah tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, adonan ini akan kita saring untuk memastikan tidak ada adonan yang masih menggumpal. Setelah disaring, adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk satu bagian adonan, di sini kita akan menambahkan pisang yang telah kita haluskan tadi. Masukkan semua pisang yang telah dihaluskan. Lalu tambahkan secukupnya parisa pisang, secukupnya pasta pandan, dan secukupnya pewarna hijau makanan. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut di adonan yang satunya lagi. Untuk bagian adonan yang ini, kita akan menambahkan setengah sendok teh pemutih makanan. Lalu kita larutkan dengan menggunakan adonan saja, tuangkan adonan secukupnya. Kemudian kita aduk hingga pemutih makanannya larut. Setelah larut, langsung aja kita tuangkan kembali ke dalam adonan, lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini juga saya sudah menyiapkan cetakan berbentuk star yang telah diolesi minyak sayur. Langsung aja kita tuang adonan. Sebelum dituang jangan lupa diaduk terlebih dahulu ya bunda-bunda. Kita tuang hanya sampai 3/4 cetakan saja, tidak sampai penuh. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, adonan ini siap untuk kita kukus. Kukus cetakan berisi adonan di kukusan yang telah kita panaskan sebelumnya selama 20 menit. Setelah 20 menit, buka penutup kukusan, lalu tuang lapisan putih di atas lapisan hijau. Lakukan hingga semuanya selesai. Setelah selesai, kita kukus kembali selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit, kue talam pisang sudah matang. Buka penutupnya, langsung aja kita keluarkan dari kukusan dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Setelah dibiarkan di suhu ruang, kuenya sudah dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk sate seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya bunda-bunda, bisa dilihat tampilannya sangat cantik. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia kue talam pisang siap untuk disajikan. Kue ini rasanya enak, manis dan lembut. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Kue ini juga bisa dijadikan untuk isian snack box atau bisa dijadikan cemilan saat ngumpul bersama keluarga. Oke deh, sampai di sini video saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Punya pisang di rumah, yuk kita buat bolu pisang pandan super lembut dan enak tanpa oven. Hai bunda-bunda, assalamualaikum, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya akan share cara membuat bolu pisang pandan. Penasaran gimana cara saya membuatnya? Yuk simak video hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah bersih, masukkan 5 butir telur. Untuk telurnya kita pakai telur suhu ruang. Lalu tambahkan 150 gram gula yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh SP atau opalet ya bunda-bunda. Lalu tambahkan secukupnya parisa pisang. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang kental putih dan berjejak.
Adonannya sudah mengembang, putih kental dan berjejak. Sekarang kita tambahkan 250 gram pisang yang sudah dilumatkan atau dihaluskan. Pisangnya kita masukkan semua. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, mixernya kita matikan. Sekarang kita tambahkan 250 gram terigu, setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal. Sekarang di sini kita mengaduk menggunakan spatula hingga bahan keringnya tercampur. Setelah bahan keringnya tercampur, sekarang kita tambahkan 200 gram margarin yang sudah dilelehkan atau dicairkan. Ini udah dingin ya bunda-bunda margarinnya. Sekarang kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan margarin di dasar adonan ya bunda-bunda, karena bisa menyebabkan bolu kita tidak mengembang atau bantat. Setelah tercampur rata, lanjut di sini saya akan menambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian kita aduk kembali hingga warnanya menyatu dengan adonan. Setelah tercampur rata, adonan ini siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Di sini saya sudah menyiapkan loyang yang telah diolesi margarin dan dilapisi terigu. Langsung aja kita tuang adonan. Adonan ini kita tuang hingga habis. Setelah selesai, loyangnya kita hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dasar adonan bisa keluar. Sebelum dipanggang, di sini saya akan menambahkan secukupnya topping irisan pisang. Selain irisan pisang, di sini juga saya menambahkan secukupnya topping keju parut. Untuk toppingnya opsional. Setelah ditambahkan topping, adonan siap untuk kita panggang. Panggang di panci yang telah kita panaskan sebelumnya selama 40 menit atau hingga matang. Setelah 40 menit bolu sudah matang. Bisa dilakukan tes tusuk. Jika tidak ada yang lengket, tandanya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari panci. Dalam keadaan masih hangat, bolu ini mau langsung saya keluarkan dari loyang dengan cara dibalik seperti ini. Nah, bisa dilihat matangnya sempurna ya bunda-bunda. Bolu ini bisa langsung kita sajikan. Sebelum disajikan, bolu ini kita potong-potong terlebih dahulu. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini dia bolu pisang pandannya siap untuk kita sajikan. Selain tampilannya yang cantik, warnanya yang menarik, bolu ini juga rasanya sangat enak, manisnya pas, dan teksturnya sangat lembut. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.